Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat para mentor kalian yang akan dibanggakan. Hari ini kita akan menyampaikan sedikit video tentang briefing dan yang merupakan dasar-dasar lah ya, beberapa artikel itu. Temanya adalah tentang konsep kenabian. Di mana dalam konsep kenabian ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita tambahkan untuk bisa dibaca. Ada juga yang standar. Kalau yang standar ya biasa kita dapatkan dalam buku review itu sudah cukup standar. Tapi ada bacaan-bacaan lain yang memang saya berikan contoh untuk melihat isu-isu di mana konsep kenabian ini perlu untuk kita apa namanya kita perjelas beberapa hal. Nah, ada pula konsep, ada pula ya fenomena yang menolak adanya para nabi. Kenapa nabi itu dianggap tidak ada? Ini dia. Mesti ada argumen-argumen yang perlu kita berikan kritik atas itu. Oke, langsung saja soal kenabian ya. Ini saya jelaskan. Kita baca sedikit beberapa artikel di sini. Kita baca di sini tentang tulisan juga di jurnal Sakofa, Al-Farabi dan filsafat kenabian. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada zaman Al-Farabi itu sudah ada pengingkaran tentang konsep kenabian. Di sini adalah seorang Yahudi ya, nanti bisa dibaca di sini. Saya langsung saja di sini. Ini menurut ada seorang dulu ketika itu namanya Ahmad bin Al-Ruwandi. Ini Yahudi. Ya, namanya Ahmad ya. Biasa itu dalam sejarah itu begitu. Bahwa Nabi itu tidak diperlukan karena Tuhan telah mengkaruniakan akal kepada manusia. Iya, karena kan Tuhan kan telah memberi akal, karena itu Nabi tidak diperlukan lagi. Bahkan ya Nabi itu adalah akal itu sendiri. Lalu ajaran agama itu bisa merusak prinsip-prinsip yang ada dalam hukum akal. Kenapa ya? Karena ada hal-hal yang sebenarnya itu agama itu tidak perlu ikut campur di situ. Panjangnya seperti itu. Lalu soal mukjizat itu adalah fenomena yang susah dibuktikan keberadaannya. Lalu Al-Quran juga demikian. Itu adalah sebenarnya karya sastra. Jadi yang bilang Al-Quran itu adalah karya sastra itu bukan hanya zaman sekarang aja ya. Bukan dulu ada. Lalu apa yang penting? Ternyata yang penting adalah mempelajari ilmu-ilmu kuno. Begitulah kira-kira. Di sini ada kritiknya dari Al-Farabi. Nah sebenarnya menurut Al-Farabi mengingkari kenabian itu eh, mustahil secara filosofis juga. Kenapa? Karena jika memaknai Tuhan ini adalah menurunkan akal saja, lalu mengapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu menerangkan tugas dan fungsi para rasul? Di antaranya kan yusakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada juga yatlu alaihim ayatina kan itu membacakan ayat-ayat, berarti ada fungsi di situ adalah menyampaikan atau tablik. Ada juga sifat wajib rasul, dan bahkan ada juga sifat-sifat sempurna milik para nabi yang mana menandakan bahwa sifat itu memang mustahil dimiliki oleh manusia biasa, mustahil diikuti oleh manusia biasa. Jadi sebenarnya salah satu kritiknya adalah di situ tadi. Jadi aneh kalau mengingkari para nabi. Ada juga iktisad dan istifa. Apakah para nabi itu kenabian itu didapatkan atau bisa kita daftar jadi nabi? Jawabannya juga tidak bisa di sini.
Meskipun orang, di sini Anda nanti akan melihat ya, meskipun orang itu sudah berusaha mengikuti sarana-sarana untuk menjadi nabi, tapi ya itu tidak akan tetap bisa tercapai. Karena kenabian itu bukan jabatan yang bisa dicapai dengan kelengkapan administrasi dan keilmuan tertentu. Enggak. Bahkan kenabian itu bisa dari nol. Sudah ada ciri-cirinya. Yang mana kenabian itu memang diawali dengan pertemuan dengan Rasul, pertemuan dengan utusan Allah ketika itu. Minal malaikati rusulan. Nah, itu di situ adalah beberapa hal yang patut kita ketahui perbedaannya Nabi. Ini karena memang konsep Nabi dalam Islam itu beda dengan konsep Nabi dalam Yahudi dan Nasrani. Konsep Nabi dalam Yahudi dan Nasrani, Nabinya itu ketemu Tuhan langsung, hampir semuanya. Ketemu Tuhan langsung. Di dalam, kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu, Nabi Ibrahim itu duduk-duduk dengan Tuhan. Dan juga Nabi Isa pun juga dianggap dalam Nasrani itu ya anaknya Tuhan. Gitu. Karena itulah kenabian itu pun tidak perlu, karena memang Tuhan itu langsung aja ngutus begitu saja. Nah itu contohnya begitu. Tapi ini mustahil dalam Islam karena konsepnya sendiri sudah beda. Dan para nabi itu sebenarnya menerima syariat yang sama. Meskipun perkembangan syariatnya itu juga ada. Pada zaman Nabi Adam itu, jadi syariat nikah itu sudah sejak zaman Nabi Adam ya. Bukan zaman Rasulullah aja, salam enggak. Tapi bedanya pernikahan pada zaman Nabi Adam itu tidak dilarang menikah antar saudara. Di antaranya kalau sekarang dilarang. Kalau zaman Nabi Adam mau nikah sama siapa lagi kan gitu kan. Ya, itu salah satu poin ya yang kita bicarakan. Lalu mukjizat, jelas-jelas sekali mukjizat itu benar-benar terjadi. Yang namanya mukjizat Al-Quran itu adalah semua mukjizat itu dikumpulkan semua dari awal sampai terakhir kitab-kitab itu. Soal perbedaan Nabi dan Rasul nanti bisa dilihat ya. Jadi perbedaannya bukan sekedar Nabi itu tidak wajib menyampaikan, enggak. Nabi itu justru menyampaikan juga. Nabi dan Rasul itu semuanya menyampaikan, tapi biasanya para Rasul itu membawa revisi, membawa syariat yang baru. Kalau para Nabi itu mengingatkan atau menekankan syariat-syariat yang sudah ada di situ. Nanti silakan Anda cari makna Nabi secara bahasa ya, dari kata naba'a di situ. Ya, kata Rasul juga nanti bisa disebutkan di sini. Yang ciri khas keduanya itu dalam Islam adalah sama. Bukan apa namanya, bukan berbeda. Dalam Kristen, dalam apa itu artinya adalah apostols, itu beda sekali. Kalau dalam Islam ada hal-hal yang memang disebut Nabi itu karena mendapatkan wahyu. Semua Nabi punya wahyu, semuanya. Wahyunya itu ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dalam arti, ya itu ada yang diutus pada kaumnya saja, kan itu kan. Ada juga yang ayat untuk keumuman utusan kerasulan Nabi Muhammad. Inna arsalna kalinasi basiron linnas. Itu semua manusia kalau Nabi Muhammad itu. Kalau misalnya Nabi Isa ya ila bani Israel. Nah, kan begitu. Ya kan? Nah, ini jadi ada perbedaan-perbedaan di situ. Meskipun Nabi Musa Rasul, Nabi Isa juga Rasul. Tapi ada syariat-syariat yang khusus pada masa itu. Tuh, mungkin ini sederhananya di situ dan bisa dikembangkan masing-masing dari bacaannya ya. Yang jelas kita jawab pertanyaan yang tadi itu, ada logika dasar diutusnya Nabi. Tentu saja itu adalah bagian dari keadilan Allah, bahwa ada utusan, ada penyampaian ilmu dari Allah oleh para nabi. Kalau tidak, maka tidak adil. Kalau Allah memberikan, tidak adil kalau Allah itu nanti akan memberikan surga atau neraka. Kalau nggak ada, ya istilahnya kita kalau ujian tidak ada bahannya ya bukan ujian namanya. Beratnya seperti itu. Tapi ya logikanya bisa banyak. Jadi memang itu adalah bagian dari keadilan Allah. Jadi ikhtifa dan iktisab. Jadi apakah Nabi itu mencapai wahyu? Ya ada juga sarananya, tapi itu merupakan takdir Allah. Kita juga tidak bisa mencapai kenabian. Kita sekolah jadi Nabi. Seperti di Israel itu ada sekolah. Lalu outputnya adalah jadi apostol, jadi penyampai. Kan cuma penyampai doang, tidak punya mukjizat.
Di antaranya begitu. Kan nanti kita juga sudah tahu bedanya dengan wali yang memiliki karomah. Jadi itulah perbedaannya dalam Islam itu. Tidak ada campur aduk antara nabi, rasul, wali atau orang-orang suci yang lain. Berbeda lagi dengan konsepnya dalam Syiah, berbeda lagi dengan konsepnya aliran sesat yang lain. Yang bahkan para nabi itu merupakan jelmaan dari Tuhan. Biasanya begitu kalau di aliran-aliran yang lain itu. Dalam Islam enggak. Justru dalam Islam itu para nabi itu sangat kelihatan unsur manusiawinya. Makan, gitu, berapa namanya, menikah. Gitu. Bahkan ketika perang, Nabi juga kalah dan terluka. Itu adalah unsur kemanusiaan yang mana merupakan bukti keadilan Allah atas para nabi yang memiliki status manusia juga. Ya. Tapi ada hal-hal yang disampaikan dari nabi, berita-berita dari nabi yang bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa in hiya illa wahyun yuha. Jadi begitu. Nabi juga pernah keliru. Kelirunya tapi keliru secara manusiawi saja. Bukan keliru secara persoalan-persoalan keagamaan. Jadi jawabannya begitu. Kalau kita menjelaskan logikanya, kenabian, dan apakah nabi itu bisa dicapai, ya tentu saja tidak. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan. Hal-hal yang lain bisa menyusul dan bisa didiskusikan lebih lanjut. Yang penting pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dan bukan hanya 2 artikel ini saja yang bisa antum baca, melainkan banyak artikel yang lain. Itu saja, terima kasih. Semoga sukses selalu dan sehat selalu dan sekeluarga dikaruniai oleh Allah perlindungan, dan untuk kampus kita dan dosen-dosen kita juga Allah karuniai perlindungan, kesabaran, dan juga rahmat atas musibah yang terjadi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.